Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi kita akan membahas di sini mengenai limit fungsi aljabar, khususnya pada limit fungsi trigonometrik. Jadi kita akan mereview sedikit tentang limit fungsi aljabar, dan kemudian kita akan melanjutkan kepada fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri. Nah, sebetulnya secara overview, saya akan mengoverview sedikit gitu ya, mereview sedikit bahwa sebetulnya antara antara fungsi ya, limit fungsi aljabar dengan limit fungsi trigonometri tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Jadi secara teknik, secara metode itu tidak terlalu berbeda. Kenapa? Karena perbedaan daripada limit fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri itu hanya di segi fungsinya saja. Ketika kita berada pada membahas fungsi aljabar, maka kita akan berhadapan dengan limit pada fungsi-fungsi yang polinomial, kuadrat, ya. Nah, tapi ketika kita menghadapi limit fungsi trigonometri, maka kita akan berhadapan dengan fungsi-fungsi yang mengandung operasi trigonometri di situ, perbandingan trigonometri di dalamnya. Katakanlah perbandingan trigonometri sin, cos, tan, kosekan, kotangen, sekan gitu ya. Jadi hanya di situ perbedaannya, tetapi secara konsep, secara penyelesaian itu juga sama sebetulnya. Kita melakukan manipulasi aljabar dengan menggunakan tentunya identitas-identitas yang sudah kita ketahui dan juga tentunya dengan manipulasi aljabar. Cuman di sini kita lebih fokus pada manipulasi trigonometri. Jadi kita menggunakan identitas-identitas trigonometri yang sudah ada untuk bisa menemukan nilai daripada suatu limit. Seperti itu. Itu fokus kita pada limit fungsi trigonometri. Jadi itulah kenapa Anda harus tahu identitas-identitas trigonometri untuk bisa melanjutkan kepada limit fungsi trigonometri. Nah, Anda bisa mengecek identitas-identitas tersebut di video saya yang sebelumnya, yang dalam bahasa Inggris tentang review trigonometric identity. Itu semua saya bahas di situ untuk identitas-identitasnya. Nah, Anda harus mengecek dulu video tersebut, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini pada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri, kita akan membahas limit fungsi trigonometri dulu. Nah, kita akan membahas limit fungsi trigonometri di keberhinggaan ya. Keberhinggaan artinya bahwasanya X-nya itu kita ambil mendekati suatu nilai ya gitu ya. Bukan mendekati tak hingga ya. Kita lihat bahwa di sini kan ada limit X menuju A dari K sama dengan K gitu ya. Nah, ini berlaku ketika X-nya itu menuju A. Menuju A itu artinya adalah menuju suatu nilai konstanta. Itulah kenapa kita bilang limit di keberhinggaan. Nah, ada lagi satu lagi limit di keberhinggaan, artinya limitnya itu X-nya menuju ke tak hingga. Nah, ini yang kita sebut sebagai limit tak hingga, gitu ya. Nah, limit tak hingga ini kan sebetulnya kita lihat banyak aplikasinya sebetulnya. Ya, kalau kita lihat pada deret katakanlah. Ketika kita ingin menghitung deret tak hingga, maka untuk menghitungnya rumusnya itu kan kita tahu bahwa Sn dengan n yang menuju ke tak hingga itu sama dengan A per 1 min R. Betul ya, dengan A itu adalah suku awalnya dan R-nya itu adalah rasionya. Dengan syarat rasionya adalah mutlak daripada rasio tersebut adalah kurang dari sama dengan 1 gitu kan ya. Dan itu didapatkan dari mana tuh rumus? Ya dari aturan dari melimitkan n-nya itu menuju ke tak hingga gitu. Itu salah satu aplikasi dari limit tak hingga ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas limit fungsi trigonometri untuk yang di keberhinggaan. Artinya X-nya ini menuju ke suatu konstanta gitu ya. Nah, ada baiknya sebelum kita sampai ke situ, kita harus mereview kembali mengenai teorema-teorema limit yang Anda sudah pelajari ya. Anda sudah mempelajari banyak sekali teorema-teorema limit dan kita akan mereview sedikit gitu ya. Nah, tentu Anda mengetahui ya, ini ya, eee, yang pertama begitu kan, kalau kita lihat ya, misalkan kita punya n adalah bilangan positif, jadi anggap n ini adalah bilangan positif,
ya, dan K adalah konstanta. Jadi kalau misalkan ada K ini berarti suatu konstanta gitu ya, bukan fungsi peubah gitu ya. Jadi konstanta yang namanya konstan berarti dia konstan sepanjang waktu gitu ya, sepanjang X atau sepanjang Y ya, tergantung variabelnya. Dan kemudian F dan G itu adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Ya, jadi ketika, kita limitkan dia mempunyai nilai di A gitu ya, ketika misalkan A-nya itu adalah, pi gitu ya, maka ya dia punya limit gitu ya. Itu yang dinyatakan oleh F dan G, yaitu F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A gitu ya. Maka yang pertama secara teorema yang pertama adalah bahwa limit X menuju A dari, limit K ketika X-nya menuju ke A itu akan sama dengan K. Jadi kalau konstanta kita limitkan ya berarti dia, limitnya adalah konstanta itu sendiri. Kemudian limit X menuju A dari X itu kita tinggal substitusi itu sama dengan A. Kemudian limit X menuju A dari K dikalikan dengan Fx itu K-nya bisa kita keluarin. Limit X jadinya K dikali limit X menuju A dari Fx. Nah, kemudian kalau misalnya kita lanjutkan ada limit X menuju A dari fungsi yang terdiri dari Fx plus minus Gx, maka istilahnya limitnya ini bisa kita distribusikan pada fx-nya dan pada gx-nya. Jadi limit x menuju A dari fx plus minus limit x menuju A dari gx. Kemudian ini gampang ya. Kemudian pada perkalian, jadi kalau misalkan kita punya fungsi yang dikalikan, fx dengan gx dikalikan, maka limitnya itu bisa kita cari masing-masing gitu ya. Fx-nya kita cari masing-masing limitnya, ya limit x menuju A dari fx, kemudian dikalikan dengan limitnya dari si gx ketika x-nya menuju ke A gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian? Nah, dengan pembagian, katakanlah kita punya limit X menuju ke A dari fx per Gx, maka sama, X-nya ini bisa kita distribusikan, jadinya limit X menuju ke A dari fx, kemudian, limit X menuju A dari Gx. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat limit X menuju A dari Gx itu tidak seboleh sama dengan nol. Ya, kenapa? Bayangkan bahwa ketika limit X menuju A dari Gx ini sama dengan nol, maka kita akan terlibat dengan pembagian dengan nol. Yang which is tidak boleh dilakukan dalam matematika ya. Jadi tidak boleh kita membagi dengan nol. Tidak boleh loh, gitu ya. Tidak boleh kita membagi dengan nol, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, katakanlah kita punya fungsi fx, kemudian dipangkatkan dengan n, maka untuk mencari limitnya akan lebih bijak dan sesuai aturan juga kita bisa melakukan cara ini, yaitu dengan cara kita limitkan dulu fx-nya dengan x-nya menuju ke A, baru kita pangkatkan. Jadi tidak harus kita fx-nya itu pangkatkan dulu baru dilimitkan. Boleh kita limitkan dulu fx-nya itu baru dipangkatkan dengan n gitu. Ya, n itu adalah pangkatnya gitu ya. Bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3/2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada limit X menuju A dari akar N Fx, maka sama seperti aturan yang ketujuh, teorema yang ketujuh, kita bisa melimitkan dulu Fx-nya baru kita akarkan. Ya, dengan syarat tentunya limit X menuju A dari Fx itu harus lebih daripada 0. Ya. Kenapa harus lebih daripada 0? Ya karena eh, syarat daripada akar, bilangan di dalamnya itu harus nilai positif gitu ya. Bilangan yang positif. Karena tidak boleh akar negatif ya. Sebetulnya boleh, tapi eh, itu domain bilangannya akan berbeda. Di sini kita akan bermain dengan bilangan real, limit untuk bilangan real, ya. Bilangan real berarti tidak termasuk bilangan kompleks. Ketika kita terlibat dengan akar minus, itu kita akan masuk kepada bilangan kompleks dan kita harus banyak sekali aturan-aturan yang terlibat yang ada ketika kita berurusan dengan limit pada bilangan kompleks ya, karena kita akan terlibat dengan bilangan kompleks ya, kita terlibat dengan diagram Argan, kemudian juga kita bisa terlibat dengan operasi-operasi bilangan kompleks ya. Jadi kita menghindari untuk operasi bilangan kompleks, kita menghindari akar imajiner untuk pembahasan kita kali ini. Oke, jadi itu tentang limit di keberhinggaan untuk fungsi trigonometri untuk itu teorema-teorema dasarnya. Dan ya dan fx ini ya fx dan gx ini f dan g ini fungsi-fungsinya ini tidak hanya berlaku pada fungsi aljabar. Mungkin Anda mempelajari teorema limit ini ketika Anda mempelajari tentang teorema ketika Anda mempelajari
limit untuk fungsi aljabar. Nah, perlu saya tekankan bahwa teorema limit ini tidak hanya berlaku hanya untuk fungsi aljabar, tapi juga untuk fungsi trigonometri. Oke ya? Itu harus dicatat. Nah, kemudian, secara pengertian, limit itu juga sebetulnya sama dengan, definisinya itu sebetulnya sama dengan limit fungsi aljabar, ya. Jadi kita pandang bahwa ada f memetakan x ke fx ya, ada fungsi yang memetakan x ke fx, ini cara membacanya seperti itu ya, dan fx itu adalah fungsi trigonometri ya. Nah, jadi kalau misalkan secara notasi ya, Anda nggak usah lah baca yang narasi ini agak terlalu panjang gitu ya. Apa yang ingin dicoba untuk dijelaskan di sini adalah bahwa kalau misalkan kita punya limit x menuju a dari fx ini sama dengan L, dan fx-nya ini adalah fungsi trigonometri, dan x yang dianut, yang dimasukkan ke dalam sini adalah harus berupa sudut ya. Kenapa? Kenapa harus berupa sudut? Ya, kenapa harus berupa sudut? Ya, karena ketika kita berhadapan dengan fungsi trigonometri, katakanlah kita punya sin X, kemudian kosinus X gitu ya. Nah, maka X yang dimasukkan itu adalah harus berupa sudut gitu ya. Harus berupa sudut baik dalam radian maupun dalam satuan degree gitu ya. Jadi X-nya itu pasti domainnya adalah dalam berupa sudut. Ya, bukan berupa angka. Gitu ya. Kalau kita berhadapan dengan fungsi aljabar, pasti X-nya itu adalah berupa angka gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita berhadapan dengan fungsi trigonometri, maka kita berhadapannya X-nya ini berupa sudut. Nah, menurut pengertian limit di fungsi trigonometri ya. Jadi kalau misalkan ada notasi seperti ini dalam konteks fungsi trigonometri, kalau misalkan kita melimitkan ya, kita melimitkan suatu fungsi trigonometri gitu kan ya, dengan X-nya itu menuju A, dengan A-nya ini adalah sudut, maka dia akan sama dengan L ketika dia didekati baik dari kiri maupun dari kanan ya. Jadi, limit X menuju A dari fx itu sama dengan L. Ini sebetulnya adalah definisi awal yang Anda dapatkan ketika belajar tentang limit. Ini sebetulnya definisi awalnya. Jadi, maksud daripada notasi ini adalah kalau misalkan fx ini kita limitkan istilahnya, X-nya itu menuju ke A, maka dia kita bisa bilang sama dengan L ketika dua kondisi ini tercapai. Ketika dia kita dekatkan dari kiri, ya kalau dari kiri berarti minus gitu ya. Nah, ini dia sama dengan L, dan ketika limit X menuju A positif adalah fx, dari fx ini juga sama dengan L, ya. Jadi definisi limit X menuju A dari fx ini sama dengan L hanya tercapai ketika ketika kita dekatkan dari kiri dia sama dengan L, dan ketika dia dekatkan dari kanan itu sama dengan L, gitu kan ya. Ya ini, sebetulnya definisi dasar daripada trigonometri, limit gitu ya. Sebenarnya tidak berubah ketika kita pakai fungsinya adalah trigonometri, tetap definisinya sama. Nah, satu hal yang penting adalah bahwa dalam penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, kita harus melakukan tes limit terlebih dahulu ya. Biasanya kalau di SMA itu yang diuji adalah berapa sih nilai L-nya ini? Ketika kita limitkan suatu fungsi, berapa sih nilai L-nya ini? Nah, jika hasilnya tidak memenuhi bentuk 0/0, berarti tes limit itu berhasil. Artinya hasil tersebut merupakan jawaban dari limit keberhinggaan fungsi trigonometri tersebut. Jadi maksud daripada narasi ini adalah untuk menyelesaikan soal limit, kita harus melakukan uji limit. Uji limit itu maksudnya apa? Uji limit itu artinya kita substitusi. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam teknik-teknik penyelesaian limit. Ini definisinya, gitu kan ya, ini definisinya. Kemudian kita lanjutkan ke bagaimana cara kita menyelesaikannya. Yang pertama adalah dengan cara substitusi. Nah, saya akan eh, bahas secara terpisah di sini. Oke? Oke ya, kita bahas secara terpisah biar kita tidak mengikuti
eee tidak langsung ke jawabannya, oke? Nah, ini saya ganti dulu, nah ini dia, sudah ganti ya. Oke, kalau kita lihat sini ya, kita lihat sini, eee, misalkan kita punya fungsi trigonometri seperti ini, kemudian kita disuruh mencari limit X menuju ke pi dari sin X min cos X berapa, ya. Nah, pertama untuk menentukan nilai limit ini, kita harus mengetes dulu, ketika kita substitusi apakah dia memiliki nilai apa tidak. Apakah menghasilkan bentuk tertentu apa tidak, itu yang harus kita cek, oke. Nah, sekarang oke, kita lihat ya, ya. Kita coba cek, kita coba jawab, gitu ya. Nah, misalkan untuk soal yang A, gitu ya, ini kita sudah mulai masuk ke dalam, trigonometri nih, limit trigonometri, tapi untuk yang dasar. Jadi kalau misalkan kita punya limit X menuju pi dari sin X min cos X, ini berapa nilai limitnya, ya. Nah, untuk mengujinya kita bisa mensubstitusikan dulu ya. Pertama kita substitusi dulu. Nah, kalau kita lihat ya, eee mana, eee, ini bisa kita substitusi ya. Ini berarti jadinya kalau X-nya menuju ke pi, kita ganti X-nya sama dengan pi. Jadi sin pi min kosinus pi. Pi itu 180 derajat ya. Jadi kalau misalkan sin 180 derajat, itu berarti dia sama dengan nol, betul ya? Ini kembali lagi ke tabel trigonometri. Kemudian untuk minus kosinus pi itu adalah, minus 1 ya, jangan lupa tabel trigonometri ya, tabel sudut, istimewa. Nah, maka 0 dikurang min 1, berarti 0 ditambah 1 maka ini sama dengan 1. Nah, berarti hasilnya adalah sama dengan 1. Oh, ternyata ketika ditemukan kita substitusikan ada nilainya, berarti dia adalah limitnya, nilai limitnya. Berarti kita tidak perlu melakukan manipulasi aljabar di sini, gampang. Ini soal yang gampang. Soal yang B, nah ini sebetulnya sepertinya soal yang agak sulit. Tapi kita coba dulu ya. Nah, lihat bahwa limit X menuju pi per 4 ini dari berapa nilai ini? Sin X plus cos X per sin X. Nah, sebetulnya Anda bisa langsung mensubstitusikan ini ke dalam, fungsinya, tapi kalau saya sih lebih enak melakukan sedikit manipulasi aljabar dulu, manipulasi trigonometri dulu. Nah, ini kan sebetulnya limit X menuju pi per 4, sin X plus cos X per sin X ini sama aja kayak sin X per sin X ditambah cos X per sin X, betul ya? Maka sin X per sin X ini sama dengan 1 ditambah dengan cos X per sin X itu sama dengan 1/tangen X, betul ya? Jadi ingat bahwa, cos X per sin X kan sama dengan kotangen X. Ya, ingat bahwa kotangen X adalah cosinus X per sin X, yang which is sama dengan 1/tangen X ya. Nah, maka ini saya bisa ubah menjadi 1/tangen X. Nah, ini berarti jadinya 1 bisa keluar gitu kan ya menurut teorema trigonometri. Teorema limit gitu. Berarti jadinya 1 ditambah dengan limit X menuju pi per 4 dari 1/tangen X. Maka ini jadinya 1 ditambah tan. Pi per 4 itu berapa sih? Tan tan dari 45 derajat ya. Berarti tan 45 derajat 1. Jadi 1/1, 1. Berarti ini jadinya 2. Jadi jawabannya 2, seperti itu ya. Jawabannya 2. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Kemudian untuk soal yang C, katakanlah ya, kita ambil soal yang C, yang C, gitu ya. Nah, misalkan kita punya limit X menuju 0 dari sin X min cos X per sin X. Ini berapa nilainya? Sama, lakukan lagi. Kalau saya sih lakukan lagi langkah yang sama, gitu kan ya. Nah, tapi ini bedanya menuju 0, gitu kan ya. Ini X menuju 0, ya.
Kalau kita lihat sini limit X menuju 0, kembali lagi saya bisa manipulasi trigonometri dulu. Limit X menuju 0 jadi jadinya 1 min 1 per tangen X gitu kan ya. Karena mirip-mirip nih sama soal yang B. Nah, tapi ini X-nya menuju 0 gitu ya. Berarti 1 dikurangi dengan limit X menuju 0 dari sepertangen X. Nah, ketika dia X-nya kita substitusikan sama dengan 0, maka nilai tangen X ini dia akan menuju ke 0. Jadi 1 dikurang 1/0. Nah, kita memang terlibat dengan pembagian dengan 0. Tapi sebetulnya kan esensi dari limit adalah berapa nilainya ketika dia mendekati ke 0 gitu ya. Dalam konteks ini adalah ketika X-nya menuju ke 0, berapa nilainya? Nilai tangen X ini dia akan mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti saat operasi ini akan mendekati ke tahingga. Gitu kan ya. Nah, karena dia minus berarti jadinya minus dahingga. Jadinya 1 dikurangi minus tahingga. Ya, maka ini menjadi minus tahingga itu sendiri. Gitu ya. Ini memang agak sulit tapi gampang lah ya harusnya ya. Tuh. Jadi ini konsepnya yang harus dipahami gitu ya. Jadi ini menjadinya minus tahingga gitu kan ya. Nah, untuk soal yang lain Anda bisa lakukan hal yang sama. Jadi intinya sebetulnya di sini kita balik lagi ke slide-nya ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa kita memang, dalam soal yang kali ini, soal yang contoh yang ini itu tidak terlalu banyak mengonsumsi waktu gitu ya untuk mengerjakan soalnya karena, tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya karena tinggal kita mensubstitusikan, seperti itu. Nah, ini adalah jawabannya dari yang tadi gitu ya, ini sama ya, ini 1, 2 minus tahingga, kemudian sini adalah 0 gitu kan ya. Oke. Nah, itu untuk soal yang mudah gitu ya. Nah, tapi kita akan lanjutkan, oke? Itu untuk soal yang basic lah ya. Nah, cuman, untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih advance, kita tidak hanya membutuhkan kurang kalau misalkan kita hanya modalnya itu hanya substitusi. Banyak sekali fungsi-fungsi trigonometri yang ketika kita substitusikan, itu tidak ada jawabannya, kita menemui hasil yang 0/0, tak tentu gitu. Maka kita eee, harus menemukan metode lain. Nah, salah satunya adalah memanfaatkan teorema-teorema pada fungsi trigonometri, pada limit fungsi trigonometri. Nah, ternyata ditemukan ya, bahwa ketika ketika, teorema-teorema limit ini ditemukan gitu kan ya, ternyata ini tidak cukup gitu ya untuk menyelesaikan fungsi yang spesifik untuk fungsi trigonometri. Maka ditemukanlah teorema lain. Nah, saya akan jelaskan selanjutnya. Teorema apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, untuk penurunan rumus mungkin saya akan lewatkan gitu kan ya, ya. Anda bisa cek sendiri videonya gitu kan ya. Mungkin nanti akan saya buat pembahasannya terpisah. Tapi inilah rumus limit, mungkin teorema ya. Saya akan lebih suka menyebutnya sebagai teorema. Menurunkan teorema limit fungsi trigonometri. Nah, jadi identitas penting yang paling penting bahkan dalam limit fungsi trigonometri adalah ini. Limit X menuju 0 dari X per sin X ini sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan geometri, Anda bisa mendapatkan nilainya nih dari sini, gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa cek video di YouTube, mungkin di YouTube yang lain tentang pembahasan penurunan rumusnya mungkin nanti akan saya buat. Tapi ini yang harus Anda ingat bahwa ketika ada limit X menuju 0 dari X per sin X, maka itu akan sama dengan 1 gitu ya. Sama juga kalau misalkan sin X per X dengan limitnya X yang menuju ke 0 itu juga akan sama dengan 1 ya. Ini ingat sekali bahwa ini teorema pentingnya gitu kan ya. Oke. Nah, dari bentuk ini bentuk yang paling dasar, ini bentuk yang paling dasar. Dari bentuk paling dasar ini ternyata bisa didapatkan rumus-rumus lain. Nah, ini rumus-rumusnya.
Secara umum rumus-rumusnya itu dapat dituliskan seperti ini, ya. Atau dan juga saya juga harus menuliskan ini ya. Nah, bentuk ini juga ekuivalen dengan limit X menuju 0. Jadi kalau misalkan dibalik itu juga nilainya sama, sin X per X. Ini juga sama, sama dengan 1 juga ya. Nah, bentuk ini juga ekuivalen dengan limit X menuju 0 dari tangen. Jadi untuk tangen dan sin ini berlaku rumusnya. Tangen X per X ini juga sama dengan 1. Kemudian juga untuk limit X menuju 0 dari X per tangen X itu juga sama. Gitu ya, ini juga bisa berlaku gitu ya. Untuk sin X per X dia sama dengan 1, untuk tan X per X dia sama dengan 1, dan X per tangen X itu adalah juga sama dengan 1 ya. Jadi fungsi ini bisa kita ekspansikan tidak hanya untuk rumus sinus tapi juga untuk tangen seperti itu. Nah, dari sini ya Anda bisa dapatkan bahwa ada beberapa rumus lain. Kalau misalkan ada sin mx per nx, kemudian dilimitkan x-nya menuju ke 0, maka dia sama dengan m per n. Gitu kan ya. Jadi, ini bukan gara-gara x-nya hilang, kemudian sin-nya juga hilang gitu, jadinya tinggal m per n, bukan ya. Tapi kembali lagi dari asalnya adalah dari teorema awal ini. Gitu, dari teorema awal ini ditemukan kalau misalkan sin-nya itu adalah suatu limitnya itu, fungsinya itu adalah sin mx per nx, m-nya itu adalah konstanta, jadi misalkan sin 2x per 3x, maka dia jadinya 2/3, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada nx per sin mx, limit x menuju 0, maka jadinya n per m. Kemudian untuk nx per tan mx jadinya n per m. Tan mx per nx itu m per n. Kemudian nomor 5, sin mx per sin nx, jadi sin bawahnya sin ya. Itu boleh juga dapatnya m per n juga gitu. Jadi nggak harus atasnya x, atasnya x, bawahnya sin. Tapi bisa juga kalau ini sin gitu kan ya. Bisa juga tangan-tangan. Jadi ini bisa lihat ya, kalau tangan sama tangan itu bisa juga m per n. Kemudian sin sama tangan itu juga bisa kombinasinya jadi m per n juga. Kemudian kalau tangan sama sin gitu ya, itu bisa juga. Jadi banyak kombinasinya di sini eh yang bisa kita dapatkan gitu kan ya. Oke? Jadi Anda sebetulnya tidak perlu terlalu mengingat gitu. Selama Anda ingat yang 4 ini, Anda aman gitu. Anda aman. Anda bisa menggunakan teorema ini. Dan ini harus sangat bisa Anda pahami, harus Anda pahami, karena ini menjadi dasar dalam limit fungsi trigonometri. Kenapa? Karena nanti semua bentuk fungsi trigonometri, pasti kita akan berusaha untuk mengkerucutkan fungsinya itu agar mendapatkan bentuk ini, bentuk yang ekuivalen dengan bentuk yang ada pada teorema limit fungsi trigonometri ini. Karena kita tahu nilainya, dia adalah sama dengan 1. That's why kita ingin mengkerucutkan segala bentuk permasalahan pada limit fungsi trigonometri menjadi bentuk ini, gitu. Oke? Ini kombinasi-kombinasinya ya, selama pembagi dengan yang membaginya itu masih berkaitan dengan X, kemudian dengan sinus, dengan fungsi tangen, itu masih Anda bisa manipulasi seperti itu. Oke? Nah, kecuali kalau misalkan udah sama cosinus, nah itu berarti beda lagi. Anda harus manipulasi sedemikian dengan menggunakan identitas-identitas yang ada untuk bisa mendapatkan nilainya berapa. Untuk mendapatkan nilainya berapa dan juga untuk bagaimana caranya memanipulasi sehingga bentuk ini X per sin X dan kawan-kawannya itu muncul. Ya, itu sebetulnya tantangan paling utama ketika kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa menyelesaikan soal yang sebegitu mudahnya dari yang didapatkan daripada aturan-aturan dasar ini, maka Anda untuk mengerjakan soal-soal yang lebih advance itu pasti sulit. Jadi itu, oke? Ya, jadi diingat, oke? Baik. Nah, misalkan seperti ini ya, oke? Misalkan seperti ini ya. Oke, saya akan bahas. Nah,
Dalam pasal ini, dalam kesempatan kali ini kita akan mencari nilai limit fungsi trigonometri yang hanya mengandung sinus dan tangen. Ini masih gampangnya kenapa? Karena fungsi-fungsinya itu masih yang berkaitan, yang hanya punya nilai limitnya itu tangen dan sin dan x doang gitu loh. Belum ada fungsi kosinus ya. Nah, kenapa? Karena ini kalau misalkan fungsinya hanya masih berkaitan dengan tangen dengan sinus, ini masih bisa kita gunakan teorema-teorema tadi ya, yang tadi kita sudah pelajari di awal. Kita hanya harus mengotak-atik bentuknya dikit, gitu kan ya. Oke, ya. Sekarang kita akan coba, gitu kan ya. Oke, sekarang kita akan coba jawab, gitu. Nah ya, coba Anda mungkin pause dulu video ini dan coba jawab soal ini, gitu kan ya. Oke, yang pertama, misalkan limit X menuju 0 dari tangen 5X per 3X. Wah, ini mah sesuai teori banget, sesuai teorema banget. Kita ingat bahwa teoremanya adalah kalau misalkan di sini kita punya limit X menuju 0 dari tangen MX per NX ini sama dengan M per N ya. Anda bisa lihat di slide tadi ya. Ini sama dengan M per N gitu. Nah, maka ini ya tinggal tinggal ini aja nih. Tinggal tinggal pakai rumus ini kan berarti kan di sini M-nya 5, N-nya 3. Berarti ini 5 per 3. Udah dapet jawabannya. Gampang kan ya? Oke, sekarang kita coba yang B. Ini masih gampang nih soalnya. Oke. Nah, sekarang kita agak menantang dikit. Limit X menuju 0 dari tangen pangkat 3, 5X per 10X dikuadrat dari sin setengah X. Gitu ya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, ini sebetulnya mungkin agak sulit tapi sebetulnya gampang. Gitu ya. Nah, pertama kita selesaikan dulu bentuk yang bawah ini. 10x kuadrat bisa kita eh, ekspansi menjadi 100x kuadrat sin setengah x. Gitu kan ya. Nah, sedangkan tan pangkat 35x ini bisa saya tuliskan menjadi tan tan 5x dikali tan 5x dikali tan 5x. Ini kan akan menghasilkan bentuk yang sama, betul ya? Kalau digabungkan tan pangkat 35x juga dibagi dengan 100x kuadrat sin setengah x gitu kan ya. Nah, bentuk ini bisa juga saya bagi menjadi seperti ini. Limit x menuju 0 dari tangen 5x per 100x gitu kan ya. Kemudian tangen 5x per sin setengah X. Kemudian ini kan X-nya kuadrat. X-nya saya pisah lagi. X kali X. Nah, X satunya lagi saya pindahin ke tangen 5X per X. Kan sama nih. Kalau digabung, balik lagi 100X kuadrat sin setengah X. Jadi saya hanya memanipulasi di sini. Nah, limitnya ini dengan menggunakan teorema limit yang dasar ya. Limit fx kali gx itu sama dengan limit fx dikali limit gx. Berarti kan ini bisa jadi limit X menuju 0 tangen 5X per 100X. Ini limit X menuju 0 dari tangen 5X per sin setengah X. Kemudian limit X menuju 0 tangen 5X per X gitu kan ya. Nah, ini kan berarti pakai teorema teorema awal gitu kan ya. Kalau kita punya limit X menuju 0 dari tangen MX per eh, NX ya, berarti kan ini sama dengan M per N. Ya ini kan berarti M-nya 5, N-nya 100, berarti 5 per 100, betul kan ya. Kemudian yang ini, ya ini kan berarti pakai teorema awal. Teorema awal. Teorema yang limit dari X menuju 0 dari tangen MX per sinus NX ini sama dengan M per N ya. Anda pasti kalau Anda baca tadi ada di situ. Nah, berarti ini jadinya 5 per setengah. Oke. Kemudian yang ini. Ya, ini kan balik lagi ke bentuk yang tadi. Tan MX per NX. Tapi dalam hal ini N-nya adalah sama dengan 1.
berarti ini jadinya 5/1 gitu kan ya. Berarti ini jadinya 1/20 dikali 10 kali 5. Berarti ini jadinya 5/2. Jadi jawabannya adalah 5/2 gitu kan ya. Gampang ya? Gampang gitu. Nah, yang C ini juga sama gitu. Cara-caranya juga sama dikit. Jadi kalau misalkan limit X menuju pi per 2 dari sin kuadrat n min pi per 2 ini sebetulnya apa? Sebetulnya bisa kita manipulasi ya teman-teman. Kenapa? Jadinya sin n min pi per 2 dikali sin n min pi per 2 juga. Dibagi dengan ini n min pi per 2. Nah, 3n-nya saya pindahin ke sini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya dilanjutin, Anda dapat cara yang sama lah ya. Oke? Oke, kita lanjutkan. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa ini adalah teknik pengaplikasian untuk limit fungsi trigonometri ya. Teoremanya ya. Jadi teorema secara spesifik gitu ya. Jadi Anda bisa melihat gitu ya bahwa di sini sebetulnya tekniknya gampang gitu. Anda selama Anda bisa melakukan manipulasi aljabar dan manipulasi trigonometri ya Anda akan selamat itu istilahnya. Nah, jadi itu mengenai fungsi trigonometri ya. Oke. Anda bisa mencari soal-soal yang serupa dengan seperti ini untuk melatih pengetahuan Anda tentang rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Utamanya soal yang lebih advance gitu ya. Saya yakin Anda tuh sudah bisa untuk mengerjakan soal-soal yang standar. Nah, Anda harus mencari soal-soal yang lebih advance yang lebih menggugah pikiran Anda. Oke. Nah, eee, Anda dapat menguji pemahaman tentang limit di keberhinggaan fungsi trigonometri yang mengandung sinus dan tangen dengan mengerjakan soal LKS 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan saya ambil PPT-nya dari Matematika Peminatan dari Sukino gitu ya, Erlangga. Buku Matematika Peminatan Erlangga karya Sukino. Jika Anda mempunyai jika Anda mempunyai buku tersebut silahkan membuka halaman 12 sampai 14 untuk mengerjakan soal LKS 1 untuk melatih pengetahuan Anda. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ya. Nah, menentukan limit nilai fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Ya, jadi kalau tadi kita bermasalah dengan limit-limit fungsi trigonometri yang hanya mengandung sinus dan tangen, gitu, maka kita akan lebih advance lagi nih. Kita akan menyelesaikan soal-soal yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikannya, gitu kan ya? Jadi eh, kalau misalkan kita melakukan tes limit dan ternyata gagal pada fungsi-fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen, maka kita harus bukan harus, diharuskan malah menggunakan rumus-rumus trigonometri agar apa? Agar memunculkan nilai sinus dan tangen, ya. Kenapa? Karena sinus dan tangenlah yang eee, mempunyai definisi yang jelas mengenai nilainya. Mengenai nilainya maksudnya adalah ketika kita punya sinus dan tangen, maka kita bisa mendefinisikan nilai limitnya, gitu. Karena kita punya teorema-teorema ini, gitu. Karena kalau kosinus kita nggak punya. Sebetulnya ada sih ya, salah satu dalih, bukan dalih sih ya, lebih tepatnya adalah, salah satu limit trigonometri yang lain adalah kalau kita punya limit limit dari X menuju ke 0 dari kosinus X dikurangi 1/X, nah ini akan sama dengan 0, gitu. Ini salah satu teorema limit juga. Tapi memang entah kenapa jarang kita gunakan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bentuk ini dari satu soal yang sangat sulit untuk kita balikan ke dalam bentuk ini, itu sangat sulit, ya. Jadi lebih sering kita menggunakan teorema ini, teorema yang ini, 8 ini, sama satu lagi ini ya. Jadi jarang sekali kita menggunakan teorema ini. Tapi mungkin nanti di kuliah kita akan temui, ya kita tidak ada yang tahu. Tapi, eee, ya sejauh ini ya kita lebih berfokus pada menggunakan teorema limit yang ini. Oke. Nah, pertama, kalau misalkan kembali lagi kalau misalkan kita tidak bisa menemukan nilainya dengan mensubstitusikan,
Maka yang pertama adalah kita bisa menggunakan konsep dalih L'Hopital, ya. Jadi ini disebut dalih atau teorema L'Hopital gitu kan ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Misalkan kita punya fungsi f(x) dan g(x) yang merupakan fungsi-fungsi yang terbuka yang terdiferensiabel pada setiap titik dalam interval terbuka I ya. Ini nggak terlalu penting sebetulnya. Yang penting adalah ini. Jadi kalau misalkan kita punya limit X menuju A, bentuknya adalah Fx per Gx. Nah, kemudian kalau misalkan kita substitusi dia menghasilkan bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka limit X menuju ke A dari Fx per Gx itu nilainya akan sama dengan limit X menuju ke A dari F aksen X per G aksen X, kemudian A-nya X-nya itu kita substitusikan dengan A. Jadinya F aksen A per G aksen A. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk menyelesaikan suatu fungsi trigonometri yang sulit, yang bentuknya fx per gx, kita bisa menurunkan dulu yang di atas, yang bawah kita turunkan juga. Setelah kita turunkan, kita substitusi nilai x-nya itu ke A, menjadi A. Nah, ternyata kalau misalkan setelah f aksen A dan G aksen A-nya itu menghasilkan 0 per 0 lagi, kita turunkan kembali. Jadi F aksen X dan G aksen X ini kita turunkan kembali menjadi F double aksen X per G double aksen X. Kemudian kita masukkan lagi nilai A. Jadi F double aksen A per G double aksen A. Sampai tidak dijumpai bentuk 0 per 0. Gitu kan ya. Oke? Oke? Jadi seperti itu. Itu cara kita untuk melalui dalil L'Hopital. Gitu. Jadi dalil L'Hopital itu sebetulnya pada intinya mencari nilai limit dengan cara kita menurunkan dulu fungsinya yang atas sama yang bawah, kemudian kita substitusi. Kalau nggak ketemu lagi, kita turunkan lagi, substitusi lagi, sampai kita tidak lagi mencobai bentuk 0 per 0. Jadi nggak sampai F double aksen doang kita bisa lakukan gitu. Ini bisa F triple aksen, G triple aksen, sampai G D pangkat 4 Y per DX pangkat 4 gitu, itu bisa bisa terus 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 terus. Tapi memang ini tidak melatih Anda dalam, skill Anda dalam, eee, apa namanya, dalam memanipulasi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri, ya. Saya sangat sarankan dalil L'Hopital ini digunakan ketika Anda benar-benar mepet, tidak bisa mencari nilai limit dengan cara menggunakan manipulasi aljabar dan manipulasi trigonometri. Kenapa? Karena ini sangat lame, membuat Anda lame dan weak. Kemampuan bernalar Anda menjadi rendah gara-gara dalil L'Hopital. Kalau misalkan Anda sering-sering menggunakan dalil L'Hopital, sah-sah saja untuk menggunakan dalil L'Hopital. Tapi Anda juga harus melatih kemampuan Anda untuk menggunakan rumus-rumus trigonometri untuk bisa mencari nilai suatu limit. Kenapa? Karena belum tentu semua persoalan limit itu bisa dijawab dengan dalil L'Hopital. Kadang-kadang juga kalau misalkan menggunakan dalil L'Hopital pun tidak bisa kita menemukan nilai limitnya. Maka yang paling utama yang harus kita kuasai adalah bagaimana caranya menggunakan rumus-rumus trigonometri agar kita mendapatkan nilai dari suatu limit. Itu yang paling penting. Baru kalau misalkan Anda sudah mahir itu, boleh dah silahkan Anda pakai dalil L'Hopital. Tapi kalau misalkan Anda belum benar-benar menguasai, kuasai dulu rumus-rumus trigonometri. Oke? Oke. Nah, ini misalkan aja ya, ini saya nggak akan terlalu kasih contoh banyak. Nah, jadi kalau misalkan, kita punya limit X menuju 0 dari 1 min cos 2x per 1 min cos 4x. Nah, ini kalau misalkan kita coba jawab ya, dengan menggunakan tes limit dia gagal. Ya kenapa? Kita bentuknya 0 per 0. Ya balik lagi 0 per 0. Nah, kalau misalkan nih ya, kalau misalkan gitu, kalau misalkan kita ingin mau mencoba untuk apa namanya, menggunakan cara manipulasi aljabar, kita bisa menggunakan identitas cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Atau bisa juga 1 min cos 2x ini jadinya sama dengan 2 sin kuadrat 2x. Itu kan ya. Nah, maka diperoleh dari cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x minus 1 min 2 sin kuadrat x dan 1 min cos 2x itu adalah 2 sin kuadrat x. Maka 1 min cos 2x ini bisa kita ganti menjadi cos 2x itu menjadi eh
jadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini jadinya 2 sin kuadrat x. Nah, kemudian 1 min cos 4x ya. Ini kan rumus bisa kita manipulasi dari yang cos 2x bisa jadi double lagi. Kita ambil kelipatan duanya jadinya cos 4x, tapi ini jadinya sinnya jadi 2x. Jadi berubahnya 2x, jadi setengahnya. Jadi kalau misalkan cos 4x berarti ini jadinya 2x. Kalau cos 6x berarti ini jadinya 3x. Kalau cos 8x berarti jadinya 4x gitu. Jadi itu polanya gitu ya. Kelipatannya gitu. Nah, dari sini eh kita bisa lihat 2 sin kuadrat 2x, 2 sin kuadrat 2x, duanya bisa kita coret. Sin kuadrat x per sin kuadrat 2x dan bla 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 bla. Dengan menggunakan teorema limit trigonometri Anda bisa dapatkan nilainya adalah nanti 1/4 begitu. Ataupun juga ini ya, ada cara siswa kreatif. Jadi kalau misalkan 1 min cos 2x, ini 1 min cos 4x, Anda bisa langsung lompat ke yang ini, sin x per sin 2x kuadrat. Gitu. Ya, jadi langsung ini cara cepatnya aja ya. Kalau siswa kreatif berarti maksudnya adalah langsung berpikirnya cepat. Langsung ke sin kuadrat x per sin kuadrat 2x gitu ya. Ini jadinya gitu. Ah, cara lainnya adalah ini cara lain ya. Ini cara lain gitu ya. Ini juga dengan menggunakan rumus trigonometri. Nah, yang bawah. Ya, ini adalah dalil L'Hopital. Nah, sebetulnya lebih mudah kan menggunakan dalil L'Hopital? Kalau misalkan 1 min cos 2x dan kita punya fungsinya 1 min cos 2x per 1 min cos 4x, maka kalau kita turunkan ini ya, dengan menggunakan aturan turunan Leibniz, 1 kalau kita turunkan dia 0, berarti 0. Nah, cos 2x ini caranya gimana? Yang di dalam kita turunkan, terus keluarin. Ini kan 2x, kalau diturunkan berarti jadinya 2, berarti 2-nya keluar. 2, 2 dikali, nah cos 2x ini diubah menjadi sin. Cos ini kalau diturunkan berarti jadinya apa? Min sin ya, berarti min sin 2x. Jadi 2 dikali min 2 sin 2x. Ya. Jadi kalau misalkan cos diubah jadi sin, tetap yang di dalamnya 2x gitu. Ya. Jadi ini jadinya 2 dikali min sin 2x. Min ketemu min jadi positif, 2 sin 4x. Nah, kemudian yang bawah sama ya, ini 4x. Kalau diturunkan jadinya 4, keluarin 4 dikali cos diubah jadinya min sin lagi. Ya, min sin jadinya dikali min sin 4x gitu ya. Tetap dia 4x itu. Kalau diubah dari cos ke sin dia dalamnya tetap tetap gitu. Tapi kalau misalkan yang di dalamnya berarti dia jadinya nanti keluar gitu. Oke. Jadinya ini 2 sin 2x per 4 sin 4x. 2 per 4 ini bisa coret jadi setengah. Nah, sin 2x per sin 4x. Ini kan setengahnya bisa keluar. Ya, ini kan sebetulnya kalau saya manipulasi sedikit gitu ya di sini ya. Ini kan sebetulnya bisa diubah menjadi limit x menuju 0 dari setengah dikali limit x menuju 0 sisanya sin 2x per sin 4x. Yang which is ini adalah setengah dikali ini kan sin per sin ya. Identitas trigonometri, sorry, teorema limit fungsi trigonometri. Ini berarti 2/4. Tinggal 2/4 aja. Berarti ini ada setengah per setengah. Sorry, setengah kali setengah. Berarti jadinya 1/4. Dapat jawabannya adalah 1/4 gitu. Ya. Gampang kan ya? Ini menggunakan dalil L'Hopital. Gampang. Tapi kembali lagi, dalil L'Hopital memang gampang, tapi Anda harus menguasai dulu yang cara biasanya dulu, baru Anda bisa menggunakan cara yang cepat. Oke? Nah, kemudian ini dengan menggunakan rumus trigonometri lagi gitu kan ya. Oke. Bagaimana ini cara-cara yang lain gitu kan ya. Ini mungkin ya kita akan kerjakan beberapa soal gitu kan ya. Oke, kita akan coba kerjakan beberapa soal gitu kan ya. Ini yang menggunakan benar-benar menggunakan rumusnya ya. Kita coba kerjakan di sini ya. Jadi kita lihat ya. Ya. Sekarang kita akan agak fokus nih. Karena sepertinya soalnya agak agak advance. Nah, kita lihat limit x menuju ke 0 dari 1 min cos AX per BX kuadrat. Nah, kita terlibat dengan cos. Nah, kita terlibat dengan cos, bagaimana cara kita mengubah bentuknya ini, ya. Nah, seingat saya ada rumus trigonometri seperti ini.
Kalau misalkan kita punya sin setengah A, ini sama dengan akar dari 1 min cos A per 1 min cos A per 2. Bener nggak? Atau kalau misalkan bentuk X, sin setengah X sama dengan akar 1 min cos X per 2. Nah, kita kan bisa ubah nih ya. Bisa ubah bentuknya jadi kalau misalkan saya ubah-ubah, ini bisa jadinya 2 sin kuadrat setengah A ini sama dengan 1 min cos A. Bener nggak? Nah, 1 min cos A yang ini dong. Ya berarti bisa dong, ya bisa dong di sini limit X menuju ke 0 dari 1 min cos A, 1 min cos AX gitu. Ini bisa saya ubah menjadi sin 2 sin kuadrat setengah AX gitu ya, per BX kuadrat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sini ya, kalau misalkan ini kita ubah menjadi sin setengah AX ini sama dengan akar 1 min cos AX per 2. Ya, betul ya. Dan sebaliknya bisa bisa sama lagi, balik lagi nanti dapat bentuknya seperti itu lagi. Ya maka ini jadinya limit X menuju ke 0 dari 2, 2-nya sebetulnya bisa keluar ya, 2-nya bisa keluar. Jadi 2 dikali limit X menuju ke 0. Waduh pantesan, sorry. Ini nggak kelihatan ya. Nah nih, nah Anda baru kelihatan nih. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi sedikit ya. Nggak kelihatan ternyata tadi. Lupa saya keasikan membahas soal. Oke, tadi mana soalnya? Oke, oke kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini 1 min cos AX per BX kuadrat gitu kan ya. Nah, kita lihat, saya pernah melihat bentuk identitas trigonometri yang seperti ini. Kalau misalkan kita punya sin setengah X, ini sama dengan akar dari 1 min cos X per 2. Betul tidak? Betul ya? 1 min cos X per 2. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin bentuk dalam ingin apa namanya? Susun dalam bentuk 1 min cos X, berarti ini jadinya 2 sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos X gitu kan ya. Nah, saya bisa ubah ini bentuknya menjadi 2 sin kuadrat setengah A X ini sama dengan 1 min cos A X gitu kan ya. Ini akan sama gitu. Ini akan sama. Saya kan cuma tinggal menambahkan A. Jadi ini bentuknya ekuivalen tetap gitu ya. Nah, maka bentuk ini saya bisa ubah menjadi limit X menuju ke 0 dari 2 sin kuadrat setengah AX. Ya, karena kan 1 min cos AX ini sama dengan ini. Dibagi dengan BX kuadrat. Nah, anggap B ini adalah suatu konstanta. Gitu. Jadi, karena konstanta, 2 itu juga konstanta, maka B-nya itu bisa keluar. Jadinya 2 per B limit X menuju ke 0 dari sin kuadrat dari setengah AX bagi dengan X kuadrat, betul ya? Jadinya 2 per B limit X menuju 0, kuadratnya keluarin, jadinya limit X menuju ke 0 dari sin setengah AX dibagi dengan X, kemudian dikuadrat. Ini kan sama aja. Jadinya 2 per B dikali, nah ini dengan menggunakan teorema limit ya. Jadinya berapa? Teorema limit berarti ini jadinya adalah setengah A dibagi dengan X. Ah, dibagi dengan 1, sorry ya. Dibagi dengan 1. Kemudian dikuadrat. Ya, betul ya. Maka ini menjadi 2 per B. Ini berarti jadinya berapa? Ini setengah A doang atau A per 2 ya. Karena per 1 ya sama aja kayak 1 nih nggak dianggap. Ini dikuadrat jangan lupa. Jadinya 2 per B dikali A kuadrat per 4. Berarti ini jadinya A kuadrat per 2B. Nah, ini kalau disederhanakan A kuadrat per 2B. Berarti ini jawabannya. Nah, memang agak susah ya.
Agak susah, tapi memang cukup menyenangkan gitu ya. Karena kita terlibat dengan bagaimana cara kita memanipulasi suatu persamaan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan menggunakan cara L'Hopital, ini gampang banget sebetulnya, bisa banget untuk kita pakai cara L'Hopital. Tapi saya mendekati masalah ini dengan cara menggunakan rumus-rumus trigonometri. Jadi biar Anda terbiasa gitu, oke? Baik ya. Nah, kemudian yang B, misalkan limit X menuju ke nol dari cosinus X dikurangi 1 per tangen kuadrat 2X. Nah, oke, coba ya, coba kali ini saya pakai pendekatan yang lain. Coba kita pakai pendekatan L'Hopital. Atau enggak deh, sepertinya lebih menarik kalau misalkan kita pakai identitas trigonometri lagi. Saya sukanya pakai identitas trigonometri daripada L'Hopital. Karena kalau L'Hopital, kalau Anda belum tahu turunan daripada fungsi trigonometri, wah buyar kalau bisa salah gitu loh. Jadi mendingan ambil aman pakai rumus trigonometri. Nah, ini kan sebetulnya cos X min 1 ini bisa saya ubah dari bentuk ini. Kalau misalkan 2 sin kuadrat setengah X adalah 1 min cos X, maka minus dari 1 min cos X ini sama dengan minus dari 2 sin kuadrat setengah X. Yang which is minus dari 1 min cos X ini sama dengan cos X dikurangi dengan 1, bener nggak? Jadinya ini minus 2 sin kuadrat setengah X. Berarti bentuk ini bisa diubah menjadi limit X menuju ke nol dari min 2 sin kuadrat setengah X per tangen kuadrat 2X. Min 2-nya bisa keluar, berarti ini jadinya limit X menuju ke nol. Nah, kuadrat-kuadrat bisa keluarin jadinya sin setengah X per tangen 2X kuadrat ya. Nah, ini bisa keluar jadinya limit X menuju ke nol dari sin setengah X per tangen 2X di kuadrat. Ini jadinya minus 2, ini jadinya setengah dibagi dengan 2 di kuadrat, ini jadinya min 2 seperempat di kuadrat. Ini jadinya eh 1/16 ya. Berarti ini jadinya minus 1/8. Oke? Benar ya? Per 8 ya kalau nggak salah, betul ya? Iya betul, jadinya jawabannya minus 1/8. Oke? Gampang kan ya? Jadi kita hanya menggunakan rumus trigonometri dari situ sebetulnya ya. Oke, satu lagi. Ini kebetulan memang ada soalnya tinggal satu lagi, oke? Oke, coba kita lihat ya. Yang nomor C itu soalnya adalah limit X menuju ke nol dari tangen X minus sinus X dibagi dengan X cosinus X, gitu kan ya. Oke, nah bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Nah kalau saya sih ya, nggak mau pakai L'Hopital. Karena saya lupa bagaimana, saya lupa identitasnya sebetulnya. Sebenarnya kalau saya ingat identitasnya sebetulnya saya mau pakai L'Hopital aja, tapi saya takut lupa. Bukan bukan nggak inget, tapi takut lupa. Beda antara nggak inget dengan takut lupa. Kalau takut lupa saya samar-samar inget. Samar-samar inget. Tapi kalau saya sih takut menghindari kesalahan, jadi mending saya pakai cara yang lain. Yaitu cara biasa, cara kuno, yaitu cara kita apa namanya, memanipulasi bentuk. Oke, jadi kita lihat di sini, ya. Jadi kita lihat bahwa, limit X menuju ke nol, tangen X ini saya bisa ubah menjadi tangen X ini saya bisa ubah menjadi, sin X per cos X gitu, karena kan tan X ini sama dengan sin X per cos X. Berarti ini jadinya sin X atau gini dulu ya, tangen X min sin X per X cos X ini kan bisa saya bagi menjadi, mmm, gimana ya, bisa saya bagi menjadi misalkan ini jadinya sin X min
per cos X dibagi dengan sin X per X cosinus X, betul ya? Yang which is ini adalah limit X menuju 0, sin X min sin X cos X per cos X per X cos X, betul ya? Sama kan ya? Nah, maka ini menjadi limit X menuju 0 dari sin X min sin X cosinus X per X cos kuadrat X, gitu ya. Nah, X per cosinus kuadrat X ya, seingat saya cosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X ini sama dengan 1. Maka cosinus kuadrat X ini sama dengan 1 min sin kuadrat X. Yang maka ini menjadi limit X menuju 0 dari sin X min sin X cos X per atau seperti ini deh. Oke, pendekatan yang lain. Pendekatan yang lain ini kayaknya agak susah ya. Eh Gimana kalau misalkan hmm, oke oke. Jadi saya punya ide seperti ini. Sebenarnya tadi cara yang tadi udah benar, gitu kan ya. Oke. Oke. Ini coba kita ambil dari sini ya. Oke, kita ambil dari sini ya. Jadi limit X menuju 0, ini kan berarti jadinya sin X dikurangi dengan sin X cosinus X per X kuadrat, sorry, X cosinus kuadrat X. Nah, ini sin X-nya kan bisa kita keluarin, jadinya sin X per 1 min cosinus X per X cosinus kuadrat X. Gitu ya. Nah, cosinus kuadrat X tadi balik lagi adalah 1 min sin kuadrat X, betul nggak? Berarti ini limit X menuju 0 dari sin X. 1 min cos X mungkin saya bisa mengubah menjadi gimana? 2 sin kuadrat setengah X ya, dari identitas yang tadi ya. 2 sin, oke, benar ya. Oke, benar-benar. Dibagi dengan cosinus kuadrat X, berarti ini jadinya X ini 1 min 1 min berapa? 1 min sin kuadrat 2X. 1 min kuadrat X. Gitu kan ya. Oke. Hmm, oke, sebentar ya. Oke, saya sudah menemukan solusinya ya. Ternyata, tadi saya sedikit menggali sedikit gitu ya. Nah, kita lihat sini ya. Limit X menuju 0 dari tan X min sin X per X cos X. Ini saya bisa ubah menjadi tadi sin X per min sin X cos X per X cos kuadrat X. Nah, yang which is ini jadinya sin bla 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 gitu kan ya. Tadi bentuk yang ini limit sin X dikali 1 min cos X per X cos kuadrat X. Nah ya. Nah, ini berarti jadinya saya bisa pisah jadinya limit X menuju 0 sin X per cos X dikalikan dengan 1 min cos X per X cos X gitu ya. Cos X-nya ini cos kuadratnya dipecah. Nah, sin X per cos X itu adalah tangen X. Jadi limit X menuju 0 adalah tangen X dikali 1 min cos X per X dikali 1 min cos X. Nah, ini saya bisa ubah ini. 1 min cos X jadinya min cos X min 1. Itu kan sama aja. Berarti ini jadinya
limitnya bisa saya distribusikan, limit X menuju 0 dari tan X, ini cos X ya. Cos X-nya dari mana? Ini saya ubah, saya satuin cos X per X saja. Jadi cos X-nya keluar, jadi 1 per cos X. Nah, ternyata unexpectedly saya bisa ketemu identitas trigonometri yang bukan identitas ya, teorema trigonometri yang tadi saya bilang, yang cos X min 1 per X sama dengan 0. Ya otomatis nih sebetulnya dengan menemukan tan X-nya itu adalah sama dengan 0 aja, ini kan berarti kan 0, ya kali berapa pun pasti nilainya 0, pasti dia nilainya 0. Jadi nilai limit ini adalah 0, ya jadi memang agak complicated, tapi Anda bisa mengertilah solusi saya kira-kira seperti ini. Nah, kalau yang di PPT adalah kira-kira, seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Ya, jadi mungkin, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai limit fungsi trigonometri, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.